Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 2985 sampai bab 2988. Ini bahkan membingungkan orang-orang kuat Kekaisaran Kiamat yang menyaksikan tindakan Ye Junlin. Apa yang terjadi? Apakah Ye Junlin menerima nasibnya? Atau kamu tidak takut sama sekali? Atau dia sangat pintar dan tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia berpindah, dia akan diawasi oleh Kekaisaran Kiamat. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, semua sumber daya Ye Junlin adalah milik Kekaisaran Kiamat. Akhir cerita telah diputuskan, Ye Junlin sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Ia masih menggunakan berbagai metode untuk mendetoksifikasi Junjun. Tapi dia tidak bertindak, yang lain mengambil tindakan. Dokter gelap datang dan mengatakan seseorang sedang mencarinya. Sekarang diperingatkan dan diawasi oleh Kekaisaran Kiamat, apakah masih ada yang mencarinya? Sangat berani, Ye Junlin ingin melihat siapa orang itu. Setelah keluar, sekelompok 3 orang, mereka semua adalah dewa. Dan setiap orang memiliki rasa ingin membunuh dan permusuhan yang kuat. Pada pandangan pertama, sepertinya dia sah dalam pertempuran. Jauh lebih kuat dari dewa biasa. Selain itu, pakaian semua orang sama lusuhnya dengan pakaian mereka yang melarikan diri. Ye Junlin menduga mereka bukan milik negara atau kekuatan besar manapun. Dewa negara besar dan kekuatan besar harus disembah oleh orang lain. Bagaimana bisa demikian? Siapa kamu? Ye Junlin bertanya. Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan Anda, kami dari kelompok tentara bayaran emas suci. Tentu saja Ye Junlin tahu tentang organisasi tentara bayaran. Dan organisasi tentara bayaran saat ini berbeda dengan organisasi di masa lalu. Di masa lalu, ini adalah organisasi tentara bayaran. Tapi sekarang, terus terang, sekelompok orang kuat mengatur diri mereka sendiri untuk menjelajahi daerah terlarang, menggali harta karun langit dan bumi, menemukan kristal energi spiritual, DEL. Tentu saja siapapun bisa mempekerjakan mereka untuk apapun. Tapi itu membutuhkan banyak kompensasi. Hadiahnya bukan uang, tapi harta alam, kristal energi spiritual dan sejenisnya. Selama Anda memberikan manfaat yang cukup, mereka akan bekerja keras untuk Anda. Dia berani melakukan hal-hal seperti membunuh orang dan mencuri barang. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, organisasi tentara bayaran muncul satu demi satu. Mereka semua terdiri dari orang-orang kuat, dan bahkan para dewa pun bergabung dengan mereka. Mereka semua adalah sekelompok orang yang menjilat darah dari ujung pisau. Intinya, bayar mereka secukupnya untuk melakukan apapun untuk Anda. Mereka bahkan tidak takut dengan kerajaan beruang perang atau kerajaan kiamat. Mereka menjalani kehidupan mengembara keliling dunia dan menjilat darah. Ada banyak musuh, jangan takut dengan beberapa hal lagi. Inilah sebabnya mengapa semua orang sekarang takut untuk mendekati Ye Junlin dan tidak berani memprovokasi Kekaisaran Kiamat, tetapi mereka tetap datang. Izinkan saya memperkenalkan, ada total 17 anggota kelompok tentara bayaran emas suci kita, 5 di antaranya adalah dewa, dan 3 adalah orang kuat dengan kekuatan bertarung yang sebanding dengan para dewa, 9 lainnya semuanya berpengalaman dalam ratusan pertempuran dan merupakan sangat dekat dengan para dewa. Selama Tuan Ye keluar, 200 kristal energi spiritual, kami akan bekerja keras untuk Anda, lindungi evakuasi Anda. Kami bahkan akan mengangkut sumber daya untuk Anda, belum lagi kami dapat mengatasi kesulitannya, tapi kami mungkin menghemat beberapa sumber daya untukmu. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran emas suci berkata dengan tulus. Dan harga mereka cukup masuk akal. Di saat kritis ini, 200 kristal energi spiritual sebenarnya tidak mahal. Ye Junlin tersenyum. Apakah kamu tidak takut dengan Kekaisaran Kiamat?
Haha, kelompok tentara bayaran emas suci kami telah lama masuk dalam daftar yang harus dibunuh Kekaisaran Kiamat. Kami tidak takut. Inilah yang kami lakukan, apa yang kita takut. Beberapa orang menghina, mencibir. Ye Junlin mengangguk. Benar saja, zaman telah berubah. Kelompok orang ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Jika putus asa mereka akan melarikan diri ke area terlarang tingkat kedua atau bahkan tingkat pertama. Tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Dan Tuan Ye, kami juga memiliki informasi kontak kelompok tentara bayaran lainnya. Selama Tuan Ye membayar cukup, kami dapat memanggil 8 kelompok tentara bayaran dengan kekuatan yang sama dengan kami. Pada saat itu, masih mustahil untuk melindungi beberapa sumber daya dan keselamatan hidup Anda. Masalah. Ada juga kelompok tentara bayaran terkuat, tetapi harganya terlalu tinggi, mungkin membutuhkan lebih dari 3 ton kristal energi spiritual, jadi tidak disarankan. Tuan Ye, apakah kamu membutuhkannya? Hanya 200 kristal energi spiritual. Kami akan bekerja keras untuk Anda. Kata beberapa orang dari Holy Gold Mercenary Group dengan tulus. Ye Junlin tidak berada dalam krisis seperti itu. Jadi singa itu membuka mulutnya. Dan kami menyarankan bahwa di saat kritis ini, Tuan Ye harus menyewa kelompok tentara bayaran terkuat. Meskipun harganya sangat mahal, ini dapat menghemat lebih banyak sumber daya. Anda tidak akan rugi apapun yang terjadi. Beberapa orang berkata lagi, sebenarnya, mereka sudah lama mencari Ye Junlin. Sebab, imbalannya sangat menggiurkan, namun sulit bagi mereka untuk menemukan penawar dan obat ajaibnya. Di manakah nikmatnya membunuh dan melindungi orang? Jadi mereka telah menunggu, dan sekarang mereka akhirnya mempunyai kesempatan. Cepat datang, 8 kelompok tentara bayaran lainnya juga menunggu, dan mereka setuju untuk membiarkan kelompok tentara bayaran emas suci datang untuk berdiskusi terlebih dahulu. Mereka bertiga menatap Ye Junlin, menunggu jawaban Ye Junlin. Tidak dibutuhkan, apa yang bisa dilakukan Kekaisaran Kiamat terhadapku? Ye Junlin tanpa sadar menolak. Ekspresi ketiga orang itu tiba-tiba berubah. Lagi pula, hadiahnya telah hilang. Tuan Ye sepertinya telah berkompromi dan menerima nasibnya, jadi ayo kita pergi. Kelompok tentara bayaran itu bertindak tegas. Saat Ye Junlin menolak, mereka segera pergi. Tunggu sebentar, Ye Junlin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memanggil mereka bertiga. Mata ketiga orang itu berbinar tajam. Aku membutuhkanmu di suatu tempat, panggil semua orang yang kamu kenal untuk datang ke sini. Aku mampu membayar imbalan apapun, hubungi juga kelompok tentara bayaran terkuat. Kata Ye Junlin. Hal ini membuat mereka bertiga sangat bersemangat. Tuan Ye, untuk membuktikan bahwa kami bukan pembohong, kami akan membayar Anda setelah kami menjual hidup kami untuk Anda. Kemudian kami akan menyimpan sejumlah sumber daya untuk Anda, dan kami dapat menerima hadiahnya dengan tenang. Ketiga Orang itu memulai untuk mengatakan. Tetapi peraturan kelompok tentara bayaran terkuat berbeda. Harga mereka tinggi dan peraturan mereka ketat. Setengah dari hadiah harus dibayar sebelum mereka mengambil tindakan. Petik 2. Orang-orang ini ragu-ragu. Melihat wajah Ye Junlin sedikit berubah, mereka segera berkata, tetapi di dunia tentara bayaran kita semua mengutamakan integritas. Kelompok tentara bayaran terkuat juga harus mengutamakan integritas. Mereka tidak akan berbohong ketika menerima tugas. Aku akan membayarmu setengahnya. Dengarkan saja pengaturanku, Lao Hei, kamu yang membuat pengaturannya. Ye Junlin pergi setelah selesai berbicara. Dr. Dark dan otak Tuhan sebenarnya telah menyadari niat Ye Junlin. Hanya 3 orang ini yang terlihat bersemangat. Kemudian saya segera menghubungi kelompok kerja lainnya. Masih tersebar kabar bahwa Ye Junlin memiliki kesepakatan dengan organisasi tenaga kerja. Itu diketahui oleh Kekaisaran Kiamat. Hahaha. Ye Junlin, kamu sangat keras kepala. Kamu benar-benar menemukan organisasi tentara bayaran untuk melindungi sumber dayamu.
Tetapi melawan lebih dari 900 dewa dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Kiamat kita, tidak peduli berapa banyak organisasi tentara bayaran yang datang, itu tidak akan berhasil. Kudengar bahkan kelompok tentara bayaran kiamat terkuat di dunia tentara bayaran telah dikirim, tapi apa gunanya? Kami akan membunuh sebanyak kamu datang, tentu saja Kekaisaran Kiamat tidak takut. Berbagai taktik juga dikembangkan, belum lagi menghabiskan semua sumber daya Ye Junlin ketika saatnya tiba. Kita juga harus menangkap semua organisasi ketenagakerjaan ini. Meskipun organisasi-organisasi ketenagakerjaan ini menjalani kehidupan yang penuh dengan darah di ujung tanduk. Namun kenyataannya, semua orang sangat kaya. Bagaimanapun, risiko tinggi dapat menghasilkan imbalan yang tinggi. Kekaisaran Kiamat juga ingin mengejar kelompok tentara bayaran ini. Kekaisaran Kiamat juga akan mengawasi Ye Junlin untuk melihat bantuan asing apa yang akan dia undang selanjutnya. Seperti yang mereka harapkan, seseorang benar-benar datang menemui Ye Junlin. Ambil inisiatif untuk menjadi bantuan luar negeri. Ini adalah 10 kekuatan teratas, dan mereka semua meminta kompensasi kepada Ye Junlin. Misalnya, ambil setengah dari sumber daya dan ceritakan rahasia sumber daya tersebut. Kemudian dia membantu Ye Junlin mengatasi kesulitan, dan mereka pergi berperang melawan Kekaisaran Kiamat. Meskipun Kekaisaran Kiamat sangat kuat, ia tidak akan melawan kekuatan serupa. Namun, semua ini ditolak oleh Ye Junlin, mereka tidak diperlukan. Kebutuhan untuk menyewa sebuah kelompok adalah niat mereka. 3 hari berlalu dengan cepat, waktu yang ditentukan oleh Kekaisaran Kiamat telah tiba. Ayo pergi, aku akan pergi ke Kekaisaran Kiamat untuk membunuh orang. Ye Junlin, yang menjaga Junjun, tiba-tiba berdiri, dengan guntur dan kilat mengamuk di matanya. Niat membunuh menyebar secara langsung, bahkan binatang buas di beberapa area terlarang di sekitarnya pun merasakannya. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka lari ke segala arah. Kedua dokter itu, dokter kegelapan, juga terkejut. Pada saat yang sama, beritahu kelompok tentara bayaran itu, biarkan mereka menunggu di luar kota Tianqi, ikuti pengaturanku. Ye Junlin berkata dengan dingin, baik, saya mengerti. Dokter Dark segera pergi membuat pengaturan. Segera setelah itu, mereka bertiga membawa pesawat ke Kekaisaran Kiamat. Junjun dan Binghe juga ada di dalam pesawat. Ye Junlin merasa lega saat Junjun berada di sisinya. Di sisi lain, kelompok tentara bayaran emas suci telah siap, setelah menerima berita tersebut. Sampaikan berita ini kepada 13 organisasi tentara bayaran lainnya, termasuk kelompok tentara bayaran terkuat, Hari Kiamat. Di antara mereka, kekuatan 8 organisasi tentara bayaran dan kelompok tentara bayaran emas suci tidaklah besar. Ada beberapa dewa yang memimpin tim, dan yang lainnya mampu bertarung dan mampu bertarung dengan para dewa. 4 organisasi tentara bayaran yang tersisa sebenarnya adalah adik dari kelompok tentara bayaran Hari Kiamat. Tidak ada dewa yang bertanggung jawab, namun masing-masing mampu dan mampu melawan para dewa dalam waktu singkat. Semua anggota kelompok tentara bayaran Hari Kiamat yang paling menakutkan berada di level dewa. Inilah kekuatan tentara bayaran terkuat dewa-dewa yang mereka miliki mungkin setara dengan kekuatan besar di banyak negara. Terlebih lagi, dewa-dewa mereka dipoles melalui tekanan hidup dan mati. Lebih kuat dari dewa biasa, bahkan lebih kuat, ketika ada misi, mereka pergi menjalankan misi. Saat mereka tidak sedang menjalankan misi, mereka menjelajahi area terlarang dan melawan binatang buas di area terlarang. Oleh karena itu, pertempuran mereka menjadi lebih menakutkan. Kali ini, total 30 dewa akan mengambil tindakan untuk mengambil alih misi Ye Junlin. Dan ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari kelompok tentara bayaran Hari Kiamat. Semua orang berspekulasi bahwa kekuatan mereka yang sebenarnya harus mencakup lebih dari 50 dewa.
Berbeda dengan kelompok tentara bayaran putus asa lainnya. Mereka sangat kuat sehingga hanya ada sedikit misi di mana semuanya dapat digunakan. Oleh karena itu, mereka akan mempertahankan sebagian dari kekuatan mereka, yaitu mereka akan tetap tertinggal. Tentu saja, hanya kelompok tentara bayaran hari kiamat yang memiliki kekuatan untuk bertahan. Organisasi ketenagakerjaan lain nyaris lolos dari kematian, jadi bagaimana orang lain bisa mempunyai rencana cadangan? Langsung pergi ke kota kiamat di Kekaisaran Kiamat. Setelah menerima berita tersebut, reaksi pertama dari semua organisasi tenaga kerja adalah ini. Apa yang sebenarnya akan dilakukan Ye Junlin? Saat ini, batas waktu kerajaan kiamat telah tiba. Bukankah seharusnya Ye Junlin melarikan diri dan mentransfer sumber daya secara bersamaan? Lalu apakah semua organisasi sewaan mereka mulai mengawalnya? Mengapa Anda langsung pergi ke kota Tianqi? Itu adalah tempat paling berbahaya. Sebagai organisasi perekrutan, mereka juga sangat berpengetahuan. Menurut informasi yang mereka terima, Kekaisaran Kiamat telah mengumpulkan semua dewa, baik mereka keluar untuk pelatihan atau mundur. Pria kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya juga berkumpul. Tepat di dalam kota Tianqi, sekarang, bukankah Ye Junlin pergi ke kota Tianqi hanya untuk menghadapi mereka secara langsung? Dengan kata lain, dia sedang mencari kematian. Sebuah ide muncul di benak setiap orang. Apakah Ye Junlin menerima nasibnya, ambil inisiatif untuk menyerahkan sumber daya, dan kemudian mengungkap rahasia sumber daya tersebut? Tapi itu tidak benar. Jika dia menerima nasibnya, mengapa mempekerjakan begitu banyak organisasi perekrutan lagi? Bukankah ini bertentangan, dan mereka telah mendengar tentang perbuatan Ye Junlin? Saya tahu ini adalah orang yang sangat sombong. Dia juga sangat keras kepala, tidak mungkin dia menyerah dan menerima nasibnya. Biarpun dia mati, ditambah mempekerjakan mereka lagi. Itu menunjukkan bahwa kita pasti tidak menerima nasib kita. Dia seharusnya punya rencana lain. Untuk apa kamu pergi? Mereka tidak tahu, tapi misi yang diberikan kepada mereka adalah pergi ke kota kiamat, jadi mereka akan pergi. Tidak. Apa yang Ye Junlin lakukan? Jika kita pergi ke kota kiamat, apakah kita akan mengalami kesulitan dengan kerajaan kiamat? Organisasi ketenagakerjaan besar masih sedikit ragu dan tidak segera menuju ke sana. Lagi pula, tujuan ini terlalu besar, dan itu terlalu kabur. Langsung ke kota Tianqi, sangat mungkin untuk menghadapi lebih dari 900 dewa dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kota kiamat. Siapa yang tidak takut dengan hal ini? Meskipun itu adalah hari menjilat darah dari ujung pisau, jauh lebih mudah untuk mengawal Ye Junlin melarikan diri secara langsung daripada pergi langsung ke kota kiamat untuk berkonflik. Kemungkinan kematiannya juga tinggi. Mereka adalah organisasi ketenagakerjaan dan tidak konfrontatif. Kalau bisa sembunyi ya sembunyi, kalau tidak bisa sembunyi nanti kuat. Sekarang tugas Ye Junlin adalah mengirim mereka langsung ke kota Tianqi. Inilah yang dimaksud dengan menjadikan mereka adil. Siapa yang tidak takut akan hal ini, besar kemungkinan seluruh organisasi ketenagakerjaan akan tumbang. Menari dengan kematian berbeda dengan rela mati. Karena itu, ke-14 organisasi ketenagakerjaan bersatu. Termasuk 30 dewa tentara bayaran hari kiamat. Semua orang khawatir dengan masalah ini. Tugas yang mereka ambil adalah mengikuti pengaturan Ye Junlin. Saya tidak meminta Anda untuk secara langsung mengatur agar saya pergi ke kota Tianqi. Bahkan tentara bayaran terkuat pun tidak bisa melakukannya. Di manakah kerajaan kiamat yang sekuat peringkat ketiga dalam daftar kekuatan dunia? Takut, semua takut, mereka tidak takut melindungi nyawa Ye Junlin dan partainya. Jangan takut pada apapun dari depan. Beberapa kelompok pekerja bahkan mundur. Lupakan, sekarang kita telah menerima misinya, kita harus mendengarkan pengaturan Ye Junlin. Sekarang dia sudah mengaturnya. Kita harus pergi, kita harus mematuhi aturan, jangan biarkan orang lain tertawa,
kita takut ketika kita melihat kekaisaran kiamat. Ya, terlebih lagi, kita telah mengumpulkan depositnya, bahkan jika kita harus melewati gunung pedang dan lautan api. Kata pemimpin pasukan tentara bayaran hari kiamat. Itu benar, tidak peduli betapa sulit dan berbahayanya, selama kita menerima misinya, kita harus pergi. Terlebih lagi, Ye Junlin hanya meminta kita untuk pergi keluar kota Tianqi dan tidak secara langsung memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Meskipun semua organisasi tenaga kerja takut, tapi mereka semua tetap pergi. Satu demi satu, mereka semua pergi ke kerajaan kiamat. Kepala Kekaisaran Kiamat, Kaisar Kiamat III, dan sekelompok pejabat senior sedang duduk di kota kiamat. Di tempat yang besar, lebih dari 900 dewa Kekaisaran Kiamat berdiri berdampingan, semuanya menunggu. Kaisar Kiamat III berteriak, "Hari ini adalah batas waktu terakhir untuk Ye Junlin, di mana yang lainnya? Apakah mereka masih tidak mau menerima nasib mereka?" Entahlah, 3 hari telah berlalu, belum ada pergerakan dari Ye Junlin. Sepertinya Ye Junlin berencana untuk melawan kita sampai akhir, yang lain belum pergi, dan sumber daya belum ditransfer dengan cara apapun. Setelah melihat ini, dia bertekad untuk bertarung bersama kita sampai akhir. Lalu kita gak usah sopan, langsung kirim pasukannya. Kata orang di bawah. Kaisar Apokalipse mengerutkan kening. Apakah ada pergerakan dari kerajaan Zanxiong dan pihak lain? Belum ada pergerakan dari kekuatan ini untuk saat ini, mungkin mereka juga sedang menunggu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa permanen Ye Junlin sumber daya bukanlah fokusnya. Poin kuncinya adalah rahasia dari mana sumber daya ini berasal. Kata semua orang. Kaisar Kiamat mengangguk. Ya, mereka semua ingin mengetahui rahasia ini. Siapa yang tidak mau mengawasi potongan lemak ini? Ye Junlin pasti punya saluran. Kalau tidak, dia tidak akan menyia-nyiakan begitu banyak materi surgawi, harta duniawi dan kristal energi spiritual. Anda bisa mendapatkannya hanya dengan sedikit usaha. Dapatkan saja rahasia ini. Kaisar Tianqi memerintahkan kementerian mengawasi mereka, kemudian bersiaplah untuk mengambil tindakan terhadap Ye Junlin. Kaisar Tianqi mengucapkan kata-kata ini, siap mengambil tindakan terhadap Ye Junlin. Saat ini, bawahannya datang untuk melapor. Laporkan kepada Kaisar, Ye Junlin ada di sini. Hal ini membuat Kaisar Tianqi tertegun. Ini. Dari mana asalmu? Kami akan segera tiba di kota Tianqi. Apa? Hahaha. Ye Junlin telah datang ke kota Tianqi, bukankah itu berarti dia berkompromi dan menyerah kepada kita? Kaisar Tianqi tertawa. Bersambung.